Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya M. Adi Saputra dengan NIM 0579961122 WBCC Surabaya. Pada video ini saya akan menjawab tugas tutorial 3 mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Soal nomor 1, jelaskan perbedaan antara adopsi inovasi dan difusi inovasi. Berikan contoh masing-masing. Perbedaan antara adopsi inovasi dan difusi inovasi terletak pada fokus prosesnya. Adopsi inovasi adalah proses ketika seseorang petani menerima, mencoba, kemudian menerapkan sesuatu inovasi dalam usahanya. Jadi, adopsi lebih menekankan pada keputusan individu. Sedangkan difusi inovasi adalah proses penyebaran inovasi kepada banyak orang melalui berbagai saluran komunikasi dalam suatu sistem sosial dan dalam kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, difusi berfokus pada penyebaran inovasi di masyarakat. Contoh adopsi inovasi adalah seseorang petani padi yang mulai menggunakan varietas unggul setelah melihat manfaatnya. Sedangkan contoh difusi inovasi adalah proses perkenalkan varietas unggul tersebut kepada kelompok tani sehingga semakin banyak petani yang menggunakannya. Soal nomor 2, upaya apa yang dilakukan penyuluh agar dapat mempercepat proses difusi inovasi? Untuk mempercepat proses difusi inovasi, penyuluh dapat melakukan berbagai upaya. Yang pertama, membuat demonstrasi plot atau template agar petani dapat melihat langsung manfaat inovasi yang diperkenalkan. Kedua, melakukan pelatihan dan sekolah lapang sehingga petani memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Ketiga, manfaatkan kelompok tani sebagai media penyebaran informasi. Keempat, melibatkan petani pelopor atau petani maju yang dapat menjadi contoh bagi petani lainnya. Kelima, menggunakan media digital seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan YouTube untuk memperluas jangkauan informasi. Selain itu, penyuluh perlu menggunakan pendampingan secara berkelanjutan agar petani lebih yakin dalam menerapkan inovasi yang dianjurkan. Soal nomor 3, salah satu jenis pendekatan penyuluhan adalah penyuluh partisipatif. Mengapa disebut demikian? Sebutkan karakteristiknya dan berikan penjelasan. Penyuluh partisipatif disebut partisipatif karena petani tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga terlibat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan penyuluhan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi hasil. Karakteristiknya, penyuluh partisipatif antara lain berorientasi pada kebutuhan petani, menggunakan komunikasi dua arah, menghargai pengalaman dan pengetahuan lokal petani, mendorong kerjasama antar penyuluh dan petani, serta menempatkan penyuluh sebagai fasilitator, bukan pihak dari yang paling menentukan keputusan. Dengan pendekatan ini, petani menjadi lebih mandiri dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Soal nomor 4, bandingkan karakteristik antara sistem latihan dan kunjungan atau laku dengan metode partisipatif yang ditinjau dari segi tujuan, sasaran, organisasi, metode, dan peran penyuluh. Pendekatan sistem latihan dan kunjungan atau laku banyak berbeda dengan pendekatan partisipatif dalam beberapa aspek. Dari segi tujuan, laku bertujuan mempercepat penyebaran teknologi pertanian kepada petani. Sedangkan pendekatan partisipatif bertujuan memberdayakan petani agar mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Dari segi sasaran, laku menempatkan petani sebagai penerima informasi. Sedangkan pendekatan partisipatif memandang petani sebagai mitra dalam proses pembelajaran. Dari segi organisasi, laku memiliki struktur yang lebih terpusat dan terjadwal, sementara pendekatan partisipatif lebih fleksibel sesuai kondisi masyarakat setempat. Dari segi metode, laku menggunakan pelatihan dan kunjungan rutin oleh penyuluh, sedangkan pendekatan partisipatif menggunakan diskusi kelompok, musyawarah, dan pembelajaran bersama. Dari segi peran dan penyuluh, sistem laku
penyuluh berperan sebagai penyampai teknologi atau terstruktur. Sementara pada pendekatan partisipatif, penyuluh berperan sebagai fasilitator yang membantu petani menemukan solusi sesuai kebutuhannya. Demikian jawaban video dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu tutor. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.